Mengirim anak ke barak itu dangkal. Jadi kita nonton kedangkalan. Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menggulirkan berbagai kebijakan yang menuai sorotan publik. Meskipun mendapat banyak dukungan dari netizen, kebijakan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi juga mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan. Bahkan baru-baru ini pengamat politik Rocky Gerung mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi sebagai pemikiran yang dangkal. Berbagai kritik tersebut kemudian ditanggapi oleh Deddy Mulyadi dengan nada menohok namun penuh filosofi. Lantas seperti apa kejadiannya? Berikut Infonesia akan merangkum deretan kritik kebijakan yang langsung dijawab oleh Deddy Mulyadi. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Rocky menyoroti fenomena politikus yang lebih menonjolkan visualisasi dan penampilan ketimbang visi dan gagasan dengan menyebut nama Deddy Mulyadi sebagai contoh aktual. Bahkan dalam pernyataannya, Rocky Gerung secara terang-terangan menyebut kebijakan barak militer bagi siswa nakal sebagai pemikiran yang dangkal. Menanggapi kritik tersebut, Deddy Mulyadi akhirnya angkat bicara melalui akun Instagram pribadinya. Deddy Mulyadi menjawab sindiran Rocky dengan dua kalimat bernada menohok namun penuh filosofi. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Jadi kita nonton kedangkalan. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Media sosial dihebohkan dengan video yang beredar dalam rapat di DPR. Dalam rapat tersebut, terdapat momen menarik ketika Gubernur Kalimantan Timur yaitu Rudy Masud mengatakan kepada Deddy Mulyadi dengan sebutan Gubernur Konten. Sontak video tersebut menjadi perbincangan hangat di beberapa platform media sosial. Dengan julukan Gubernur Konten itu, Deddy Mulyadi memberikan tanggapannya dengan santai namun tegas. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati juga Ibu Wamen, Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih.
Publik tanah air dikejutkan dengan kritikan lambe turah dari anggota DPR fraksi PKB, yaitu Andi Muawiyah Ramli yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kritikan tersebut dilontarkan lantaran Deddy Mulyadi tidak mengirimkan utusan dari Kormi Jawa Barat untuk hadir dalam acara Festival Olahraga Nasional yang digelar setiap 2 tahun. Menanggapi pernyataan tersebut, Deddy Mulyadi menyampaikan terima kasih atas julukan Gubernur Lambe Turah yang disematkan kepadanya. Namun ada beberapa hal yang ia koreksi dari pernyataan tersebut. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe turah, itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa setiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau gitu. Sangat naif. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Terus penting iya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menyinggung kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim anak nakal ke barak militer. Esti mengatakan bahwa kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer merupakan suatu bentuk diskriminasi. Ia sampai menangis ketika menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Namun, kritik tersebut langsung ditanggapi oleh Deddy Mulyadi. Saya jujur, Pak Widadi sebagai Bupati tadi menyampaikan, Bupati Purwakarta menyampaikan, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent. Ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit.